Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Gunarsi. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai tugas yang telah saya kerjakan, yaitu PPT proposal skripsi yang berjudul Optimasi Penyusunan Anggaran Penjualan Menggunakan Langrang Multiplier. Nah, isi pembahasannya ada bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Di bab 2, tinjauan pustaka, ada landasan teori. Di dalam landasan teori terdapat optimasi, anggaran penjualan, langrang multiplier. Selanjutnya ada kajian empiris. Di dalam bab 3, metode penelitian, itu ada bentuk penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian. Dalam jenis dan sumber data penelitian terdapat 1 jenis data dan 2 sumber data. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan di bab 1, yaitu pendahuluan. Di latar belakang, optimasi keuntungan dapat dicapai melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan merencanakan dan mengendalikan anggaran penjualan. Perencanaan dan pengendalian penjualan yang dirancang dengan baik dan tepat diharapkan mampu membantu dan mencapai target penjualan agar memperoleh laba yang optimal. Pada umumnya, anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Tujuan utama pembuatan anggaran ini adalah untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan, memberikan informasi dalam profit planning control, dan serta mempermudah pengendalian penjualan. Anggaran adalah sejumlah uang yang tersedia untuk membiayai kegiatan atau program dalam periode tertentu. Anggaran dapat dibuat melalui proses penyusunan rancangan keuangan, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya, dana tersebut dialokasikan ke setiap kegiatan berdasarkan dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Setiap kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Penjualan merupakan proses yang dilakukan oleh penjual untuk memuaskan segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik bagi sang penjual maupun sang pembeli yang berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak. Efektivitas penjualan dapat diukur dengan membandingkan target penjualan dengan realisasi penjualan. Penjualan perusahaan dapat disebut efektivitas apabila target penjualan yang ditetapkan manajemen perusahaan dapat direalisasikan dengan optimal. Dengan penjualan yang memenuhi target dan bahkan melebihi target penjualan yang direncanakan, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang optimal yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangan perusahaan. Sebaliknya, jika efektivitas penjualan tidak tercapai dalam artian target penjualan belum direalisasikan sepenuhnya, maka dapat mempengaruhi laba yang diperoleh semakin sedikit. Bahkan, perusahaan dapat mengalami kerugian sehingga tidak mampu beroperasional lagi. Metode langrang adalah metode yang digunakan untuk menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi yang diiringi dengan persyaratan atau kendala yang harus dipenuhi. Metode ini berguna untuk memperoleh nilai-nilai maksimum relatif atau minimum relatif dari fungsi f, xy yang dipengaruhi oleh fungsi persyaratan g, xy sama dengan 0. Langkah pertama yang dilakukan dalam optimasi anggaran ini yaitu melakukan peramalan agregat. Permintaan dilanjutkan dengan disagregasi permintaan ke setiap region berdasarkan kontribusi penjualan. Kemudian menyusun anggaran penjualan dengan metode langrang multiplier hingga diperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya di bagian rumusan masalah, yaitu bagaimana karakteristik dari optimasi penyusunan anggaran penjualan menggunakan langrang multiplier. 1.3 Tujuan penelitian untuk menganalisis
Karakteristik dari optimasi penyusunan anggaran penjualan menggunakan Lagrange multiplier. Di 1.4 ada kontribusi penelitian. Penelitian diharapkan memberikan manfaat. Yang pertama, pada hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai optimasi penyusunan anggaran penjualan menggunakan Lagrange multiplier. Yang kedua, penelitian diharapkan mampu menjadi bahan tambahan materi oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai optimasi penyusunan anggaran penjualan menggunakan Lagrange multiplier. Selanjutnya di bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 landasan teori. 2.1.1 optimasi. Optimasi merupakan pendekatan normatif dengan mengidentifikasi penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Optimasi produksi diperlukan perusahaan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang digunakan agar suatu produksi dapat menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Optimasi produksi adalah penggunaan faktor-faktor produksi yang terbatas seefisien mungkin. Faktor produksi tersebut adalah modal, mesin, peralatan, bahan baku, bahan pembantu, dan tenaga kerja. Menurut S. Rao 2009, banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah untuk memberikan hasil terbaik. Cara untuk memberikan hasil terbaik ini disebut sistem optimasi atau teknik optimasi. Sistem optimasi ini umumnya mengacu kepada teknik program matematika yang biasanya membahas atau mengacu kepada jalannya program penelitian, research programming, tentang masalah yang sedang dihadapi. Teknik ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik dari hasil keputusan yang telah diambil dari permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Teknik optimasi digunakan untuk memberikan hasil terbaik dari hal yang terburuk atau hal yang terbaik, tergantung masalah yang dihadapi. Hasil optimasi mungkin hasil tertinggi, misalnya keuntungan, atau hasil terendah, misalnya kerugian. Optimasi merupakan strategi yang bagus dalam mengambil keputusan agar diperoleh hasil yang optimum. Penyelesaian suatu permasalahan optimasi akan lebih mudah bila masalah ini diubah dalam bentuk persamaan matematika dan kemudian diselesaikan dengan menggunakan teknik program matematika dan metode Lagrange. 2.1.2 Anggaran. Anggaran merupakan komponen utama dalam perencanaan. Munandar 2008 mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut. Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Menurut Mulyadi 2009, anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu 1 tahun untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. Tanpa anggaran, dalam jangka pendek, perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali. Anggaran digunakan sebagai pedoman kerja sehingga proses penyusunan memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat, serta model perhitungan besaran atau simulasi anggaran yang mampu meningkatkan kinerja pada seluruh jajaran manajemen dalam organisasi. Proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu top-down, bottom-up, dan partisipasi. Menurut Ramadhani dan Nasution 2009. 2.1.3 yaitu penjualan. Penjualan merupakan proses yang dilakukan oleh penjual untuk memuaskan segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik bagi sang pembeli maupun sang penjual maupun sang pembeli yang berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak. Efektivitas penjualan dapat diukur dengan membandingkan target penjualan dengan realisasi penjualan. Penjualan perusahaan dapat disebut efektif apabila target penjualan yang ditetapkan manajemen perusahaan dapat direalisasikan dengan optimal. Dengan penjualan yang memenuhi target dan bahkan melebihi target penjualan yang direncanakan,
maka perusahaan akan mendapatkan laba yang optimal yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangan perusahaan. Sebaliknya, jika efektivitas penjualan tidak tercapai dalam arti target penjualan belum direalisasikan sepenuhnya, maka dapat mempengaruhi laba yang diperoleh semakin sedikit, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian sehingga tidak mampu beroperasi lagi. Nah, menurut Mulyadi 2008, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjualan dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi tersebut, dan penjual dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan karena dari penjualan dapat diperoleh laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui daya tarik konsumen sehingga dapat mengetahui hasil produksi yang dihasilkan. Menurut Kotler dan Armstrong 2006, penjualan merupakan sebuah proses di mana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi melalui antara pertukaran informasi dan kepentingan. Jadi, konsep penjualan adalah cara untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dalam kenyataan, penjualan dilakukan dengan cara tunai dan penjualan dilakukan menggunakan cara kredit atau sering disebut cara angsuran. Penjualan yang dilakukan secara tunai merupakan penjualan di mana saat terjadi penjualan, pembelian akan membayar harga barang atau jasa yang dibelinya saat itu juga. Penjualan yang dilakukan secara kredit atau angsuran adalah bila mana pembayaran harus diterima beberapa waktu. Kemudian, setelah terjadi transaksi penjualan dan cara pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Promosi penjualan hal yang penting karena promosi penjualan kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. 2.1.4 ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang akan dijual, jumlah barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualan menurut Munandar 2001. Contoh, misal PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya food industry. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan terdiri dari berbagai macam jenis, seperti sirup, saus, kecap, makanan ringan, nutrisi balita, serta minuman. Untuk setiap jenis produk juga memiliki berbagai macam varian, seperti rasa, ukuran, dan lainnya. Penelitian ini hanya difokuskan pada produk nutrisi balita, yaitu biskuit bayi. Dalam menyalurkan produknya ke seluruh Indonesia, perusahaan merasa kesulitan dalam merencanakan dan mengendalikan penjualan. Dampak dari kesulitan tersebut menyebabkan sulitnya memperoleh laba yang optimal. Hal ini mengakibatkan sering tidak terjadi target penjualan di masa mendatang. Salah satu penyebab dari tidak tercapainya target adalah karena perusahaan belum memiliki sistem penganggaran yang baku, termasuk di dalam anggaran penjualan. Karena dengan adanya anggaran penjualan ini, perusahaan dapat menentukan perakiraan target penjualan optimal di masa mendatang sehingga keuntungan yang diperoleh pun optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pembuatan anggaran penjualan yang tepat agar keuntungan yang optimal dapat diperoleh perusahaan di masa mendatang. 2.1.5 ada Langrang Multiplier. Langrang Multiplier adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dan menentukan harga atau nilai minimum relatif atau maksimum dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi atau constraint conditions. Langrang Multiplier berguna memastikan nilai atau harga dari
Sesuatu fungsi yang dibatasi oleh suatu keadaan contains conditions untuk mencari minimum relatif ataupun maksimum. Contoh, fungsi yang hendak dicari minimum ataupun maksimum yakni fungsi y, x, y, z. Sebaliknya fungsi pembatas atau hambatan yakni x, y, z sama dengan 0. Pernyataan prosedur yang dicoba merupakan susunan fungsi bantuan yaitu g, x, y, z sama dengan fungsi x, y, z ditambah lambda x, y, z. Syarat perlu terdapatnya harga minimum ataupun maksimum merupakan bebasnya parameter lambda dari x, y, dan z, yaitu pengertian Lagrange multiplier. Metode Lagrange dipergunakan untuk menuntaskan fungsi objektif dari sesuatu kasus yang langsung berhubungan dengan fungsi kendalanya. Nah, metode pengali Lagrange dengan keadaan Coon-Tracker dipergunakan untuk meminimumkan suatu fungsi dengan hambatan pertidaksamaan fungsi y x1 x2 sampai ke n kurang dari delta serta kedua fungsi tersebut bertabiat kontinu serta diferensiabel jadi guna minimum simpel tanpa hambatan. Keuntungan besar dari metode ini merupakan membolehkan optimasi dituntaskan tanpa parameterisasi eksplisit dalam perihal hambatan. Dampaknya, metode pengali Lagrange banyak digunakan untuk membongkar permasalahan optimasi terkendala yang menantang. Berikut metode pengali Lagrange digenerasikan dengan keadaan Caurus-Tracker yang pula biasa memperhitungkan hambatan pertidaksamaan bentuk display style. Nah, selanjutnya kita masuk di 2.2 kajian empiris. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Nur Cahayanti, Tanjung, dan Tiara Anita 2017 dengan judul Optimasi Penyusunan Anggaran Penjualan Menggunakan Lagrange Multiplier. Adapun hasil penelitiannya, metode Lagrange adalah metode yang digunakan untuk menentukan titik maksimum dan minimum suatu fungsi, diiringi dengan persyaratan atau kendaraan yang harus dipenuhi. Metode ini berguna untuk memperoleh nilai maksimum relatif atau minimum relatif dari fungsi f, x, y yang dipengaruhi oleh fungsi persyaratan g, x, y sama dengan 0. Langkah pertama yang dilakukan dalam optimasi anggaran ini yaitu melakukan peramalan agregat permintaan dilanjutkan dengan agregasi permintaan ke setiap region berdasarkan kontribusi penjualan. Kemudian penyusunan anggaran penjualan dengan metode Lagrange multiplier hingga diperoleh keuntungan yang optimal. Berdasarkan hasil agregasi penjualan, jumlah produk yang dihasilkan yang dijual yaitu sebanyak 33.331 kardus. Jumlah alokasi untuk setiap regional berdasarkan hasil sebesar 4.267 kardus untuk Jabodetabek, 611 untuk West Java, 900 untuk West Outer Island, 318 untuk Central Java, 400 untuk Edge, 2.645 untuk EIO Dami. Dan yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh I. Made Agus Putrayasa 2018 dengan judul Penganggaran dan Analisis Anggaran Penjualan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan penganggaran dan untuk menentukan penyebab dari varians antara anggaran penjualan dan penjualan aktual pada CV. Sumber Jaya pada tahun 2016. Jenis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Studi ini menyimpulkan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan top-down dalam proses penyusunan anggaran. Analisis varians penjualan menunjukkan varian kuantitas penjualan yang tidak menguntungkan terjadi di
5 area penjualan. Setelah itu, perhitungan varian harga jual menunjukkan hanya satu area, Ubud, yang memiliki varian yang tidak menguntungkan, dan kedua daerah, Kuta dan Mengwi, mencapai varian yang menguntungkan. Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Desi Kurniawati, Jamila, dan Tri Sartika Pratiwi 2011 dengan judul Analisis Anggaran Penjualan sebagai Alat Perencanaan Laba pada PT Wahana Persada Keraton Palembang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perusahaan menerapkan sistem top-down atau otoritarian dalam melakukan prosedur penyusunan anggaran salesman dari data realisasi salesman tahun sebelumnya. Jadi, perusahaan belum melakukan penyusunan anggaran yang baik sebagai alat perencanaan laba. Penulis mengusulkan rekomendasi kepala perusahaan agar mempertimbangkan untuk menggunakan peramalan penjualan metode kuadratik penyusunan anggaran penjualan. Dengan metode tersebut, perusahaan melihat seberapa besar target penjualan yang ingin dicapai pada periode yang akan datang dan mengetahui faktor penyebab selisih antara anggaran penjualan dan realisasinya. Nah, selanjutnya kita udah sampai di bab 3, yaitu metode penelitian. 3.1 Bentuk penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kuantitatif menurut Narbuko 2015-44 adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah secara hati-hati dan sistematis, dan data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka. Menurut Sugiono 2014, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Di 3.2 ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil beberapa sumber data dari internet yang berkaitan dengan materi Langrang multiplier. Waktu penelitian ini dibutuhkan dalam kurun waktu 1-3 minggu untuk mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu mulai pada minggu pertama bulan Maret sampai minggu 3 bulan Maret 2022. Di 3.3 ada jenis dan sumber data penelitian. 1. Jenis data. Jenis data digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Jenis data yang digunakan data kuantitatif adalah jenis data penelitian yang berupa angka atau bilangan. Jenis data ini dapat diolah serta dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistika. Kedua, ada sumber data digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder diperoleh berasal dari beberapa sumber internet. Selanjutnya di 3.4 teknik pengumpulan data. Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Sugiono 2015, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya mengenai PPT proposal skripsi yang berjudul Optimasi Penyusunan Anggaran Penjualan Menggunakan Langrang Multiplier. Dari penjelasan singkat saya, mohon dimaafkan atas kekurangan
dari hasil yang saya kerjakan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.